Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ustaz kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi bersama kami anak Jambi dalam channel Dua Sahabat. Ustaz dia nggak salah, amin. Amin. Jadi ustaz ya. Kau tahu. Jadi kita sudah merik itu Jogja sudah. Itu Sunda sudah, Palembang sudah. Nah, kini kita Balik. terbang menuju tempat awal lah, ya. Itu kota Jambi. Jambi. Nah, kita selaku orang Jambi harus mencintai budaya kita. Nah, untuk mencintai budaya kita harus tahu ya, tak kenal maka Tak sayang, tak tak sayang. sayang maka tak cinta. Jadi Nah, sahabat Topik. Jadi seloko adatnya kalau orang Jambi ini apa sahabat Topik? Seloko adat kita Jambi dong. Iya. Jangan tanya suku dulu. Karena kalau kita tanya suku gini, suku pasti mikir kok. Iya. Itu bahasa khas Jambi itu ya. Kalau untuk Jambi, video Jambi kita tak puas resmi masuk Jambi. Betul. Jambi lembab ya dah. Bahasa Jambi lembab. Nah, jadi kalau kita tahu adat budaya kita, rasa nasionalisme itu tinggi ya terhadap negara. Karena kita tahu asal usul kita itu dari mana ya sahabat. Betul. Jadi kita sebagai orang Jambi harus mencintai budaya Jambi. Ya, nah, jangan kita tinggal di Jambi, kita nggak Iya. tahu ada Jambi apa namanya. Kita kok berasal dari mana? Ya, apa nenek moyang itu kok di mana? Ya, dari mana? Jadi sahabat Topik, kita langsung saja mereact tentang video budaya Jambi ini. Cikidot. Cikidot. Nah, jangan basuh kita Jambi be. Yo. Payuh Jo. Ayo. Ulangi Jo. Payung Jo. Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi merupakan kerajaan Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Wilayahnya meliputi wilayah Provinsi Jambi saat ini. Di masa lalu, luas kerajaan ini ditandai dengan keberadaan 9 sungai besar yang dikuasainya, yaitu Sungai Batanghari, Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Asai, Batang Jujuhan, Batang Masumai, Batang Merangi, dan Sungai Tabir. Oh, tempat kita Jo. Iya. Kemunculan awal kerajaan ini tidak diketahui secara pasti. Sumber-sumber tertulis yang menyebut mengenai awal mula kerajaan berupa hikayat dan cerita yang ditulis kembali pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang ada di Provinsi Jambi ya. Seperti dalam hikayat Kerajaan Jambi dan naskah yang berjudul Ini Sajarah Kerajaan Jambi. Tetap jaya. Adapun cerita yang paling terkenal mengenai asal-usul dari para raja di Kesultanan Jambi adalah keturunan dari seorang putri bernama Putih Selaro Pinang-Masak dari Pagaruyung yang menikahi seorang pendakwah asal Istanbul, Turki bernama Ahmad Salim atau dikenal pula sebagai Datuk Paduka Berhalo. Anak keturunan mereka inilah yang kemudian menjadi raja di Jambi. Paduka Berhalo. Menurut hikayatnya, pada mulanya Jambi merupakan sebuah kerajaan yang menjadi fasal dari Kesultanan Mataram di Jawa. Penguasa Jambi diwajibkan mengirim upeti kepada raja di Mataram, hingga salah seorang anak dari Datuk Paduka Berhala yang bernama Orang Kayu Hitam berhasil melepaskan Jambi dari fasal Mataram. Kayu hitam dia ada nyanyinya. Setelah masa Orang Kayu Hitam, Jambi dikuasai oleh para raja yang menggunakan gelar panembahan seperti Panembahan Rantau Kapas, Panembahan Rengas Pandak, Panembahan di Bawah Sawo, dan Panembahan Kota Baru. Setelahnya, pada awal abad ke-17 Masehi,
barulah Jambi dipimpin oleh raja yang menggunakan gelar sultan. Adapun sultan yang pertama bergelar Sultan Abdul Qahar dan sultan yang terakhir bernama Sultan Taha Saifuddin. Negara atau kerajaan ini berdiri cukup lama di Pulau Sumatera, yakni hampir 400 tahun lamanya. Kekuasaan atas negara Jambi dijalankan oleh 4 suku yang merupakan keturunan dari para raja di masa sebelumnya. Suku-suku tersebut adalah suku Kraton, suku Perban, suku Kedipan, dan suku 12 Bangso. Para pangeran dan bangsawan di dalam suku-suku tersebut membagi kekuasaan mereka atas rakyat dan lahan di seluruh wilayah kerajaan Jambi. Hak-hak mereka ini disebut sebagai pegangan. Suku Kraton adalah suku yang memegang tampuk kekuasaan utama. Para pangeran dari suku inilah yang berhak menduduki tahta raja dan perdana menteri, atau disebut pula sebagai pangeran ratu. Sementara pangeran yang lain hanya berkedudukan sebagai pepatih dalam yang mengurusi berbagai keperluan di dalam keraton atau istana kerajaan. Bangsawan dalam suku berkedudukan di Tanah Pilih, kota Jambi sekarang. Tanah Pilih, kota Jambi. Pegangan utama mereka adalah wilayah di sepanjang Sungai Batanghari hingga pelabuhan di pesisir timur Jambi. Suku Kraton juga memegang kekuasaan diplomatik untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Kepulauan Melayu. Suku Perban dan suku Kedipan memegang kekuasaan di wilayah bawahan atau area hulu dari Kesultanan Jambi. Mereka berhak mengatur para penguasa kecil di wilayah-wilayah tersebut. Manusia pakai ini kok, Tropika Muslim. Di wilayah-wilayah tersebut yang disebut sebagai Batin, Pamuncak, Proatin, Pasirah, dan Dipati. Kedudukan mereka ini disebut pula sebagai pepatih luar atau Dewan Patih Luar. Suku Perban berkedudukan di Mangunjayo, daerah Muara dari Sungai Batang Tebo. Pegangan mereka juga termasuk area Batang Tembesi yang berbatasan dengan wilayah Palembang. Pejabat tertinggi di dalam suku ini menggunakan gelar Pangeran Dipanegara dan memegang kekuasaan sebagai pepatih luar. Sementara itu, suku Kedipan berkedudukan di Muaro Masumai, yakni di pertemuan antara Sungai Batang Merangin dan Batang Masumai yang berada di kota Bangko, Kabupaten Merangin sekarang. Wilayah pegangan suku Kedipan berupa wilayah sepanjang aliran Sungai Batang Merangin, Batang Masumai, dan Batang Tabir. Pangeran tertinggi dalam suku ini menggunakan gelar Pangeran Temenggung Mangkunegara. Suku 12 bangsa adalah keturunan 12 priai yang menjadi abdi raja. Mereka mengurusi segala keperluan raja seperti transportasi, makanan, keamanan, dan menjadi pembawa barang-barang kerajaan saat mengiringi raja. Rakyat yang berada di dalam wilayah kerajaan Jambi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu rakyat yang tidak dibebani membayar upeti atau serah jajah kepada raja, tetapi mereka diwajibkan menjadi abdi raja, melayani segala keperluan raja, dan kekuasaan politik mereka sangat terbatas. Mereka secara penuh di bawah kontrol pihak kerajaan Jambi dan tidak diperkenankan
menjalin hubungan dengan pihak penguasa kerajaan lain. Golongan rakyat inilah yang umumnya berada di bawah kekuasaan para batin. Perkampungan di bawah kekuasaan batin ini umumnya berada di wilayah Hulu Jambi, seperti di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tebo, Bungo, dan sebagian dari Kabupaten Merangin. Golongan kedua yaitu rakyat yang dibebani membayar upeti atau serah jajah kepada raja, tetapi kekuasaan politik mereka tidak secara penuh di bawah Kesultanan Jambi. Mereka masih memiliki kekuasaan untuk menjalin hubungan politik dengan penguasa wilayah lain secara mandiri. Para rakyat golongan ini hanya menghadap raja bila mana perlu, seperti meminta keputusan hukum dari raja dan meminta perlindungan raja atas hak mereka. Atas perlindungan raja, mereka wajib membayar serah jajah naik kepada raja, baik berupa beras, emas, maupun hewan ternak seperti kerbau. Golongan rakyat ini berada di bawah kekuasaan para dipati. Perkampungan di bawah kekuasaan dipati ini menyebar di sebagian besar wilayah Merangin dan Kerinci. Golongan ketiga adalah rakyat dari wilayah lain yang bermigrasi ke wilayah Jambi untuk keperluan bisnis atau berdagang. Mereka umumnya datang dari wilayah Minangkabau atau disebut pula sebagai orang penghulu. Secara politis di masa lalu, mereka berada di bawah perlindungan raja dari tempat asal mereka, tetapi diwajibkan membayar upeti kepada para penguasa lokal di wilayah-wilayah yang mereka tempati. Namun demikian, dalam prosesnya mereka telah berasimilasi dengan penduduk lokal, terutama dengan orang Batin dan orang Kerinci, yang kemudian membentuk identitas sebagai orang penghulu atau suku penghulu. Sistem ketatanegaraan yang rumit dan kompleks ini membuat kekuasaan para raja di Jambi sangat terbatas. Mereka harus berbagi kekuasaan dengan para pangeran dari suku lain atas penguasaan sumber daya alam tertentu. Di lain pihak, mereka juga tidak punya kontrol politik penuh atas segala rakyat yang bermukim di wilayah Jambi. Oleh sebab itu, jangan dibayangkan para raja di Jambi memiliki kekayaan yang melimpah ruah seperti raja di Jawa, Sumatera Timur, Semenanjung Melayu, maupun di pesisir-pesisir Kalimantan. Puncak kemakmuran Jambi berada di pertengahan hingga akhir abad ke-17 Masehi di bawah pemerintahan Sultan Agung Abdul Jalil. Pada masa itu Jambi menjalin hubungan dengan VOC. Kemakmuran Jambi tercatat melebihi Palembang dan bahkan bisa disejajarkan dengan kekuasaan Banten di Pulau Jawa. Namun setelahnya, karena berbagai gejolak politik baik dari dalam dan luar negara Jambi, membuat kekuatan ekonomi dan politik semakin melemah, hingga pada abad ke-19 Jambi dianggap sebagai negara kecil di Sumatera. Kesultanan Jambi benar-benar terhapus di Sumatera setelah Sultan terakhir wafat sebagai. Itu tadi telah kita saksikan tentang Kesultanan Jambi. Kepada sahabat Hamdan, apa saja yang sahabat kutip yang kita bagi kepada sahabat channel Dua Sahabat ini. Jadi sahabat Topik, yang saya ketahui dari video tadi, masalah Kesultanan Jambi ini merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-16. Jadi asal-usul keturunan para raja Kesultanan Jambi ini adalah dari pernikahan dari Putri Selaro Pinangmasa dan pendakwah asal Istanbul Turki yang bernama yang sering kita sebut itu Datuk Paduka Berhalo.
Apalagi yang sahabat Topik ketahui kalau tentang Kalau Jambi? saya yang ketahui itu tadi itu salah satu orang yang luar biasa di Provinsi Jambi, yaitu Perang Kayu Hitam. Oh, Perang Kayu Kayu Hitam ini Hitam. salah satu yang melepas salah satu ikatan ya, yang dari kerajaan Mataram ya, di Jawa kalau tidak Iya. salah hilap tadi. Iya. Dan kedua yaitu suku Kudipan bagi kita merangin Jambi itu sangat mengenal sekali ya. Betul. Nah, dari Sungai Masumai persimpangan ke Sungai Merangin dari kami. Ya, di ujung Tanjung tuh sahabat Ujung Topik. Tanjung. Ya. Jadi sahabat Topik, Sultan pertama di Jambi ini yaitu Sultan Abdul Qahar, yang terakhir yaitu kita kenal dengan Sultan Taha Saifuddin, Amo Bandara kita Jambi. Bandara kita Jambi. Bagi sahabat-sahabat yang ada di Provinsi Jambi itu, nan video yang perlu kami reaction tentang budaya Jambi yang belum kami ketahui, silakan komen di kolom komentar ya. Yang ada di 11 kabupaten kota di Jambi. Se-Provinsi Jambi. Termasuk sahabat-sahabat yang ada di luar Pulau Sumatera juga sahabat Iya. Topik ya. Dari Aceh, dari Medan, Pekanbaru, Bengkulu. Itu masih di Sumatera kan, itu Sumatera. Yang pulau, luar Jawa pulau. Tengah, Jawa Barat, Jawa Jogja. Timur, Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT yang ingin Iya. daerahnya kami react, silakan request di Kolom komentar. Dan jangan lupa sahabat Topik, subscribe-nya. Subscribe channel Dua Sahabat. Kalau bahasa kita Jambi, setekak pinggang telago darah setinggi bau betimbun bangkai, nanamu adat bayu tetap kita cinta. Palah sudah kuadat pula sahabat Topiknya. Aduh. Masih banyak dah sudah Adat kuadat. bersendi sarak, Sarak bersendi kita sarak berkato, adat memakai. Wah, ya. Lah padek nih yang maksudnya itu padek Pada nih. ini dikit, karena kita nariknya kita harus cari pengetahuan ilmu pengetahuan. Iya. Nah, bagi kanti-kanti di mana berada, khususnya orang Jambi, jangan lupa adat Jambi, adat Lamu Usang, salam kita anak Jambi. Bye bye. Bye.